Selamat siang. Hari ini gue sedang ada di daerah Pekalongan. Tepatnya di desa apa tadi? Desa Sumup Kidul. Sumup Kidul ya. Ya. Kita mau review suka dukanya atau gimana caranya yang kritis. Sorry, batuk dulu. Kerintis jadi seorang pengepul telur bebek. Ini mungkin nanti bisa jadi referensi buat rekan-rekan yang sedang persiapan pensiun ya. Bisa saya kira-kira nanti mau pensiun ya, mau jadi mau ngapain sih? Nah, kalau di daerah teman-teman kebetulan ada sentra penghasil telur bebek ya. Ternyata bisa jadi pengepul telur bebek. Nah, ini kebetulan saya berkunjung ke tempatnya Mas Diro ya. Nanti kita kenalan juga dengan beliau. Nah, gimana sih prosesnya menjadi seorang pengepul telur ya, pengepul telur bebek. Kita ikuti video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Alfa Marjono yang tetap setia menonton video saya. Terima kasih ya. Saya ucapkan sekali lagi untuk rekan-rekan yang baru join, tolong dibantu subscribe-nya biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi yang bisa memberikan motivasi bagi teman-teman semua. Oke? Selamat mengikuti video saya. Mau nambah pasar, memperluas pasar ya, tetap ada sedikit yang kita sisain untuk buat peluang nambah pasar, karena di saat barang langka orang banyak yang nyari. Nah, orang banyak yang nyari itu otomatis harga ya, kita bicara harga standar aja, asal ada barang orang pasti akan ambil. Nah, artinya orang image-nya, pikirannya akan seperti ini. Oh, dengan barang langka aja si A barangnya ada terus, berarti dia besar. Image-nya ada seperti itu. Dengan seperti itu artinya dia akan milih, oh berarti saya kalau nyari barang si A aja, karena si A zaman-zaman kayak sekarang aja masih bisa ngasih ke saya, maksudnya kondisi sekarang aja masih bisa kasih ke saya yang bukan pelanggannya langsung, ibaratnya bukan pelanggan tetapnya seperti itu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Nah, momen sekarang ini harga telur lagi termasuk tinggi di Jakarta. Eceran ya, bicara eceran agak tinggi. Nah, ini momennya untuk memang memperluas pasar. Jadi dibanderol dengan harga yang agak sedikit berbeda, pasti banyak yang nyangkut. Nah, tapi kebalikannya, kalau kita mau nyari peternak atau mau mengambil dari peternak langsung, atau misalkan kita mau ngambil dari sumber langsung, itu di saat si peternak itu mengalami kesusahan penjualan. Jadi di saat telur banjir, bahasanya banjir, nah kita datang ke peternak akan merasa kebantu. Wah, kondisi susah seperti ini masih ada yang mau yang beli telur saya. Artinya apalagi peternak dengan yang modal-modal kecil, mereka kan butuhnya perputarannya cepat. Telur di kandang misalkan 2 hari atau 3 hari nggak kejual aja mereka udah pusing. Buat makan bebek besok dia udah bingung carinya. Nah, itu biasanya kalau saya di saat mau cari pelanggan cari peternak itu datangnya ketika musim banjir telur. Saya datang ke peternak, otomatis peternak akan merasa, oh kayak sekarang aja saya ada yang beli dengan jumlah misalkan besar, dia mikirnya berarti pembeli itu kapasitasnya besar. Nah, itu akan jadi rutinan, lama-lama kan jadi rutin. Nah, aku prinsipnya gitu ya, basicnya bisnisnya ya begitu lah. Karena saya juga kan jualan ini 20-an tahun. Cuman awalnya di buah itu saya 20 tahun. Nah, sekarang di buah itu agak susah. Makanya saya coba pindah ke telur yang lebih nyaman lah hitungannya. Ya kalau kita bilang margin ya lebih besar di buah. Tapi sebenarnya resikonya kalau sampai jualan buah, sudah pernah jualan buah, terus kok jualan telur. Itu saya aja yang dulu jualan telur, pernah nyoba jualan buah. Malah lebih sulit buah buat saya. Nah, itu dia. Karena usianya buah tuh lebih pendek dibanding telur. Makanya gini, prinsipnya gini. Yang high risk aja udah saya jalanin, gitulah. Ini kan sebenarnya resiko nggak gede. Saya bilang nggak gede. Itu jauh lebih beresiko, buah dan modal juga jauh lebih tinggi lah hitungannya kan gitu. Makanya saya bilang kalau untuk begini mah, saya berani spekulasi lah. Kalau hitungannya kalau kayak saya tuh spekulasinya, gue nggak berani hilang duit. Kalau buat spekulasi, buat coba sama kayak dia nih modelnya.
Dia berani bikin apa aja, mau gagal mau itu urusan belakang. Iya. Gitu loh. Ya memang kayak gitu. 20 tahun saya jualan buah. Artinya 20 tahun bisa bertahan, berarti eksistensinya bukan main. Iya. Ya, artinya sampai jualan yang susah aja bisa, apalagi jualan yang gampang. Iya, benar. Makanya situ bilang tadi saya jual telur paling murah memang. Murah. Makanya dalam jangka berapa bulan itu pelanggan lu banyak. Itu di Banjarmasin sampai jual-jual Iya, apa tuh? karena kan pelanggan telur saya lu banyak. Dengan mereka kan dengan datang, wah telur bebek di sini 28. Nyebar kan? Iya, cepat. Makanya saya bilang di awal nanti saya bawa tak bantu promosinya. Sampai tak kasih harga 24 itu yang Omega. Iya, jangan Omega semua. Nanti biar bisa dijual perbandingannya. Omega misalkan 300, yang biasa 700 gitu. Jadi nanti mereka akan saya perkenalkan Omega gitu. Karena di Jakarta itu hampir jarang orang tahu bahwa bebek itu ada Omega. Saya sendiri juga dagang telur, tapi nggak tahu ada Omega itu. Makanya saya bilang nanti, tapi kalau telur yang biasa, yang Omega udah saya jual. Makanya nanti saya coba perkenalin ini di pasar. Ini Omega semua nih Pak. Itu khusus kandang. Iya, ini kandang hari ini, telur hari ini semua nih. Wow, banyak ya. Jadi per hari saya kurang lebih 800 Omega tok. Omega netok 800 butir. Berarti Omeganya itu produksi sendiri dong? Produksi sendiri ya. Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Tapi kalau yang angon sekarang ini saya juga ada 2 yang di kandang ada, yang di angon ada. Kalau kayak momen sekarang jadi ngepul punya orang juga iya. Sebentar, ini yang di kandang semua ini produksinya Omega? Omega semua. Kandang sini sama kandang bawah sama kandang bapak saya itu Omega semua. Nanti kalau mau lihat kandang bawah juga ada. Nah, ini salah satu rezeki buat orang juga. Jadi pertama saya di kampung Pak belajar beternak, orang lihat lu kandangnya kok nggak bau, karena image-nya mereka itu kalau kandang bebek itu pasti bau. Iya. Tapi begitu saya bikin kok saya bikin terus kok mereka ngelihat kok nggak bau, akhirnya mereka pada ikut. Nah, di bawah itu ada bebek populasi kurang lebih hampir 1000 ekor, itu pemula 1000 ekor. Dia ibaratnya niru ya. Tiru. Dikte lah itu yang ngedikte ini ya. Jadi kebetulan di kampung saya ini sekarang yang mulai beternak itu ada sekitar 7 orang pemula semua Pak. Itu rata-rata mereka itu setornya ke sini. Setor ke sini. Jadi pakan saya supply, telur tak ambil. Iya. Jadi enak ya, maksudnya kita udah banyak ininya, supply katanya udah banyak ya. Jadi kita yang ngebangun awal, mereka tinggal ngedikte. Iya, jadi mereka kan kalau di kampung itu Pak rata-rata yang mereka alami peternak ya terutama itu jualnya yang susah. Iya. Nah, jadi mereka itu mengalami kesusahan untuk penjualan, apalagi kalau telur pas misalkan akses lah kalau kita bilang, mereka untuk penjualan itu akses mereka kurang. Mereka tuh hanya mengandalkan istilahnya tengkulak atau misalkan pengepul, sedangkan di sini pengepul itu tergantung dari pasar lokal. Kalau pasar lokalnya nyerapnya lagi sedikit, telur nggak, ibaratnya bisa dikatakan nggak laku. Harga murah pun belum tentu diambil. Karena kapasitasnya lebih besar daripada konsumen. Karena pengasin di sini kan paling banyak cuman ngambil 300 butir, 400 butir. Nah, kebetulan dengan adanya saya, yang artinya kamu punya telur berapapun saya ambil, mereka akhirnya banyak yang mikirnya jualnya telur kan gampang. Ya udah, saya tak ikut beternak seperti itu karena karena mikirnya dia jualnya tuh gampang, ada saya di sini, jadi ada pengepulnya di sini, otomatis jualnya lebih gampang, nggak kesusahan. Sebenarnya itu udah pernah saya omongin ke Alfa itu. Masalah yang paling besar di kampung itu sebenarnya akses untuk penjualan, betul. Itu yang mereka susah untuk dapatkan. Nah, ketika kita sudah dapat akses itu, ya kayak gini, booming jadinya. Akhirnya kan produksinya banyak. Betul. Nah, salah satunya itu yang terjadi sama saya Pak. Jadi nomor 1 itu memang kalau kita sudah punya pasar penjualan, mulai kita mikirin di internal kita. Nah, makanya saya dulu belajar beternak itu karena mikirnya saya gini, orang lain
orang lain aja yang nggak bisa jualan telur, dia berani bikin ternak yang telurnya dijual ke saya. Sedangkan saya yang bisa jualan telur, yang punya pasar, kenapa nggak mau belajar berternak? Nah, akhirnya saya belajar mulai dari 100 ekor Pak Alfa dulu. 100 ekor, histori kandangnya Pak Alfa nanti lihat. Ada kandang kecil, itu bekas kandang saya yang muat sekitar 100 ekor. Saya tambah dengan terpal juga. Yang artinya tempat untuk piara bebeknya itu bukan tempat yang nyaman. Artinya tempatnya kecil ya, itu proses untuk belajar saya yang akhirnya sekarang ini kurang lebih populasi ada di hampir 1000 ekor, baru 1000 ekor. Nah, dengan produksi per hari di 800 butir per hari sekarang ini. Salah satunya yang sekarang ada di kandang belakang itu populasi di 300 ekor dengan kapasitas kandang 600, cuman saya isi baru 300 karena kemarin baru saya akhir. Nah, itu nanti bisa dilihat produksi masih di 76%. Sudah berjalan sekitar 5 bulan di kandang. Produksi masih bagus lah istilahnya.